Ya. 2, 3. Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil inception yang kami buat. Di sini ada nama produknya yaitu Shutter. Jadi singkat cerita, Shutter itu adalah forum bagi fotografer yang ingin membagikan pengalaman, alat-alat, dan berbagi ilmu dengan fotografer lain. Dan pertama, pendefinisian masalahnya akan dibawakan oleh Kayla. Silahkan Kayla. Nah, yang bagian pertama ini ada pendefinisian masalah, yang dimana ini tuh merupakan penjelasan dari masalah user yang telah kami analisis pada pertemuan kemarin. Nah, karena user kita ini merupakan seorang fotografer, dia ini mengalami kesulitan dan keterbatasan untuk saling berbagi informasi dengan sesama fotografer khususnya, dan berbagi pengalaman dengan sesama fotografer juga untuk mengembangkan skill sebagai fotografernya. Dan forum ini juga menjadi wadah untuk para fotografer saling berdiskusi dan saling bekerja sama untuk berbagi ilmu, untuk berdiskusi, untuk sharing-sharing info dan hasil-hasil karya dari hasil fotografinya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Silahkan, Najla akan menjelaskan bagian fishbone-nya. Silakan Najla. Ya, di sini permasalahannya fotografer mengalami keterbatasan untuk berbagi informasi dan pengalaman dengan sesama fotografer. Yang pertama ada informasi, tips, review alat, dan pengalaman terpencar di berbagai medsos. Sulit dicari kembali secara sistematis. Yang kedua ada komunitas. Komunitas terbatas di daerah masing-masing. Belum ada wadah lintas wilayah untuk event, proyek, atau pameran. Yang ketiga ada review gear. Banyak review bersifat iklan atau promosi sepihak. Minim review netral dari pengalaman nyata fotografer. Yang keempat ada promosi karya. Terhambat algoritma media sosial yang tidak mendukung karya organik. Fotografer kesulitan memamerkan hasil foto. Yang kelima adalah media atau platform. Tidak ada wadah khusus fotografi, forum terstruktur, masih mengandalkan media sosial umum yang tidak fokus untuk diskusi teknis. Yang bagian interaksi, fotografer pemula sulit menemukan mentor, minim ruang diskusi langsung dengan fotografer berpengalaman. Yang terakhir ada dokumentasi, sharing pengalaman hanya berupa postingan singkat sekali lewat. Tidak ada dokumentasi rapi dalam satu forum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian ketiga, yaitu stakeholder. Di stakeholder ini adalah user yang akan menggunakan produk kita atau bisa dibilang pemegang sahamnya. Nah, stakeholder ini bagi dua, yaitu pertama primary dan secondary. Jadi pertama user primary itu adalah nomor 1 dan 2, yaitu fotografer maupun itu pemula ataupun profesional, dan juga komunitas fotografi dan klub-klub fotografi. Dan yang kedua itu adalah stakeholder secondary. Di sini bisa berupa seperti brand peralatan fotografi seperti kamera, brand kamera, lensa, aksesori, mau itu brandnya Sony, Nikon, Canon, Fujifilm. Di sini mereka berfungsi untuk mensponsori website kita dan mengadakan seperti event-event begitulah, untuk mendukung para user-user yang ada di website kita. Dan yang terakhir itu website stock image. Juga sama, mereka fungsinya seperti brand peralatan fotografi. Contohnya untuk website stock image ada Adobe Stock, Shutterstock, dan Getty Images. Dilanjut oleh Paris. Ya, dan saya di sini akan mempresentasikan dua hal, yaitu visi produk kami dan juga lingkup proyek yang akan
yang akan saya jabarkan. Yang pertama itu adalah visi produk kami. Visi produk kami adalah sebuah visi produk kami adalah menjadi platform bagi komunitas fotografer untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga karya mereka. Kami bertekad untuk menciptakan ruang yang mendukung kreativitas, komunitas, dan juga sharing informasi dalam hal fotografi. Dan lingkup proyek kami menyangkut beberapa hal seperti diskusi dan berbagi konten, komunitas dan subkomunitas, moderasi dan pengaturan konten, sistem voting dan rating, fitur pencarian dan navigasi, keamanan dan privasi, dan juga integrasi dengan media sosial. Aspek yang perlu dipertimbangkan juga ada beberapa, yaitu UI dan UX yang intuitif dan juga mudah digunakan, sistem moderasi efektif untuk menjaga kualitas diskusi, keamanan dan privasi kuat bagi pengguna kami, performa dan juga skalabilitas tinggi. Dan yang terakhir adalah integrasi teknologi tambahan untuk memperluas fungsi. Dan oke, Faris, dan yang terakhir akan dilanjut oleh Syauqi. Silakan Syauqi. Saya akan menjelaskan kendala kedepannya untuk aplikasi forum fotografer ini. Yang pertama dari segi teknis, performa aplikasi bisa menurun seiring bertambahnya jumlah pengguna. Jadi seiring dengan banyaknya jumlah pengguna, performa dari aplikasi bisa jadi menurun, entah itu lemot atau apapun. Kedua, dari segi pengguna, sulit mempertahankan antusiasme pengguna seperti saat awal peluncuran aplikasi. Yang ketiga, dari segi biaya, pertambahan jumlah pengguna memerlukan kapasitas penyimpanan cloud yang lebih besar sehingga biaya meningkat. Yang keempat, dari segi komunitas, ini berpotensi munculnya perdebatan atau kelompok eksklusif yang membutuhkan moderasi. Yang kelima, dari segi keamanan, yaitu ancaman kebocoran data, peretasan, atau penyalahgunaan akun yang harus diantisipasi dengan sistem keamanan yang kuat. Oke, sekian dari saya. Dan juga sekian dari kami untuk presentasi PRPL kelompok 5 ini. Semoga proyek kita lancar dan di ACC ya. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.